Ya, datang tiba-tiba kita tersenyum, tapi beliaunya tersinggung. Oh, Ini gitu. kenapa saya tiba-tiba disenyumin gitu kan. Ah, Tapi tetap sih ya Bu, karena memang standarnya kita harus senyum, mungkin juga ya mendengarkan aja sih. mungkin kita udah ngelakuin servis terbaik, tapi tiba-tiba ada aja bisa tersinggung ya. Ada. SBL Talks, ngobrol serius tapi santai bareng Retur, rehat tapi teratur. Halo insan SBL, selamat datang di channel podcast SBL Talks. Ini adalah channel podcast pertama nih dari SBL di YouTube dan juga di Spotify. Dan hari ini kita ada sesi retur, ngobrol serius tapi santai dalam retur, rehat tapi teratur. Bersama aku Olive yang akan menemani insan SBL semua dalam obrolan-obrolan hangat, inspiratif, dan pastinya akan relate dengan keseharian kita sebagai bagian dari SBL. Nah, pada podcast ini kita bakal bahas berbagai hal seputar dunia kerja, tantangan di lapangan, terus cerita di balik senyuman insan SBL, dan juga kita bakalan bahas-bahas mengenai tips yang bisa bantu kita tetap semangat dan berkembang secara personal maupun secara profesional. Pada episode perdana ini nih, kita mengangkat tema di balik senyuman, tetap termotivasi di bawah tekanan masa seasonal. Buat teman-teman di toko pasti udah gak jauh-jauh nih dari topik ini, udah relate nih pasti sama topik ini. Karena kita kemarin udah dihajar beberapa season nih, mulai dari Natal, Imlek, dan terakhir kemarin itu Lebaran di bulan Maret. Seperti yang kita ketahui juga bahwa di masa seasonal ini tuh bukan cuma soal ramai customer yang datang ke toko atau mungkin soal kita harus kejar target sales yang tinggi, tapi juga soal gimana kita tetap menjaga energi, semangat, dan pastinya senyuman kita tetap harus dijaga nih sebagai salah satu standar servis dari SBL. Ngomongin soal semangat dan ketangguhan, kebetulan banget di momen episode kita kali ini, bulan April ini, itu bertepatan dengan bulan Kartini, I would say ya. Nggak cuma hari Kartini, tapi April tuh identiknya dengan Kartini gitu. Maka dari itu, kita mengundang dua sosok Kartini SBL yang akan membagikan cerita inspirasi mengenai bagaimana sih cara melewati masa seasonal dengan tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Bersama saya telah hadir di sini ada Ibu Emilda, Head of Store Operations dari Range Market Lotte Shopping Avenue, dan Ibu Adenovi selaku Head of Store Operations Farmers Market Mall Kelapa Gading. Halo Bu, boleh kita halo-halo dulu ke kamera? Halo. Gimana Bu kabarnya? Hai. Baik. Baik sekali. Baik sekali. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, cerah banget hari ini, kita pakai kebaya warna-warni ya Bu. Merayakan juga bulan Kartini, seperti itu. Gimana Bu kesibukan di toko? Lagi ada activity apa aja nih di toko? Kalau saya lagi repot mau stok opnam besar ya, agak hektik juga habis hari raya Lebaran, terus lanjut lagi stok opnam. Oh, berarti lagi preparation ya nih ya Bu, anak-anak di toko. Kalau di Range Market Bu, di Love lagi sibuk apa nih Bu? Saat ini kan kita masuk di fasenya fase after seasonal ya, di mana waktu pas seasonal kemarin cukup hat-trick ya. Untuk di week pertama dan week kedua kita lebih fokus ke penambahan produksi. Oh, Karena kan udah mulai kan kosong ya. ya pelanggan banyak permintaan dari pelanggan kan, khususnya di kebutuhan pokok sama parsel-parsel. Oh, kemarin diborong abis ya Bu ya pas betul. Lebaran. Jadi kita fokus ke pemenuhan produk kembali, tetap jaga kualitas sama jaga standar servis kita. Kemudian kita juga tetap karena kemarin puasa, jadi kita ngaktifin lagi tuh yang namanya sampling. Terus kayak demo masak di beberapa toko. Oh gitu, jadi ada activity juga ya Bu, lanjutan dari gak kasih kendor gitu ya, meskipun kemarin udah rame. Boleh kendor. Mana boleh ya Bu, harus semangat terus ya. Oke, tadi kan lagi sibuk SO, terus lagi sibuk pemenuhan barang ya, karena kemarin di seasonal tuh udah mulai kosong ya, diborong ya Bu ya. Nah, kita masuk ke sebenarnya topik utama kita hari ini mengenai masa seasonal. Ngomongin masa seasonal nih Bu,
kan kita baru aja ngelewatin masa seasonal, terutama mungkin di farmers ya, hektik banget untuk Lebaran kemarin ya. Kalau di ranch mungkin lebih hektik di Imlek atau di Natal gitu ya, Bu, Tetap ya? di seasonal Lebaran sih. Tetap untuk di Lebih Lofi hektik juga ya, hektik betul. juga. Lebaran juga. Untuk Lebaran. Nah, kan sama-sama nih Bu, tokonya merasakan hektik kemarin. Kira-kira ada gak sih Bu momen-momen yang paling berkesan di masa seasonal di toko yang bisa di-sharing ke kita? Mungkin ada kejadian-kejadian aneh dari customer atau mungkin dari internal kita sendiri? Ada problem yang terjadi gitu? Ada pengalaman gak sih Bu waktu hektik-hektik kemarin atau di seasonal-seasonal lainnya mungkin? Love sendiri sih lebih bukan hat-trick tapi lebih ke deg-degan karena tahun lalunya di H-10 itu kita sudah nerima beberapa paketan parcel partai besar. Oh, Tapi di tahun ini belum muncul tuh Bu. aduh. Deg-degan dong kita dan Pada timnya kemana ya? kemana ya gitu. Akhirnya kita hubungi lagi lah customer-customer yang memang tahun lalunya itu punya ada order partai besar, kita dan tim ya. Dan alhamdulillah ada yang nyangkut tuh. Oh, Gitu. alhamdulillah ya ngejar Iya, bola ya Bu, karena iya. kalau enggak takutnya target tahun namanya Tahun lalunya udah Galau besar, jadi. tahun kali ini harus lebih besar. lebih besar gitu. lagi. Iya. Kalau dari Bu Novi gimana Bu di Farmers Bu? Kalau di farmers itu alhamdulillah ya Bu Olive, jadi lebarannya sudah dilewati dengan baik. Seru banget, jadi hari biasa tuh udah berasa weekend tiap hari. Terus ketemu juga dengan customer-customer baru. Nah, alhamdulillahnya juga tahun ini untuk store Kelapa Gading sendiri tuh banyak pesanan-pesanan parcel di luar yang tahun lalu. Jadi ada yang custom juga, pilih-pilih item sendiri, terus minta kita buatin parcelnya di store. Jadi alhamdulillah lumayan banyak pesanan di luar yang pesan di tahun Yang lalu. reguler itu Ya. sama sih. Berarti mungkin lebih ke sisi ngejar target salesnya ya Bu ya dari Betul. tahun lalu ya. Iya. Karena ada banyak pesanan-pesanan juga, kalau mungkin di RM tahun lalu ada Iya. yang pesen tapi kok tahun ini deg-degan nih enggak Corporate kan biasa. corporate. Aduh, itu gede banget lagi biasanya pesanannya kan kalau corporate. Jadi di sibuk ngejar bola kemarin ya Bu ya. Dan sedangkan kalau di farmers mungkin datang sendiri ya, jadi pesanan-pesanan dari customer baru ya Bu ya. Datang sendiri, ada juga referensi dari head office juga. Kebetulan memang karena store Kelapa Gading ini produknya mungkin bisa dibilang lebih lengkap dari yang lain, jadi beberapa orderan masuknya ke Kelapa Gading. Aduh, Gitu. ini store tulang punggung Itu juga ya Bu ya. berkah Ramadan ya Bu. Berkah Ramadan. Oke, jadi ya pastilah ya. Mungkin teman-teman semua juga yang lagi nonton ngerasain juga di toko masing-masing betapa di season Lebaran kemarin itu sangat amat hektik. Karena for the first time juga kita akhirnya mencapai gitu ya Bu ya, sales SBL nasional Ya, Betul. 100%. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat diri sendiri juga dan juga buat teman-teman operasional yang nonton. Nah, oke, kalau itu kan mengenai pengalaman di season hektik kemarin, di Lebaran kemarin. Kita mau masuk gali nih sisi personal dari Ibu Emil dan Ibu Novi sebagai store manager di toko masing-masing. Pernah nggak sih Ibu nih ngerasain tekanan nih ketika kemarin hektik, harus tetap tersenyum kepada customer? Padahal mungkin kondisi diri sendiri itu tuh lagi nggak baik-baik aja sebenarnya. Tapi harus tetap senyum dalam rangka memberikan servis terbaik. Dan gimana sih Bu kalau misalnya pernah ngalamin itu supaya tetap profesional? Apa dulu nih? Jadi kalau menurut saya senyum itu kan memang jadi buat kita jadi lebih baik ya. Terus suasana hati juga jadi senang, terus orang melihat kita juga jadi lebih ramah. Jadi buat menjalin hubungan sama rekan kerja tuh lebih enak. Bukan cuma rekan kerja ya, terutama juga untuk customer pasti akan lebih nyaman, kayak ini orangnya kayaknya kelihatannya ramah ya. Jadi mau nanya sesuatu tuh nggak sungkan. Jadi ya memang harus profesional sih di tengah hektiknya seasonal itu seperti apa. Jadi tetap harus senyum walaupun mungkin ada kejadian-kejadian di luar prediksi. Pernah ada pengalaman nggak Bu? Pernah tapi jarang sih. Aduh, Pernah Pernah. pasti pernah gitu ya. Bu Emil Kalau pernah? Boleh di
sharing Bu? Pernah, ya datang tiba-tiba kita tersenyum, tapi beliaunya tersinggung, "Ini Aduh. kenapa saya tiba-tiba disenyumin?" Gitu kan. Jadi Ah. terkesan seperti, kayak, meledek gitu ya, Ah. padahal itu memang kan standar kita. Memang di situ kita dituntut profesional, bisa terus menservis lah dengan customer, dan kita nggak tahu ya background-nya customer itu di luaran mungkin di kantor habis ada masalah atau di rumah habis ada masalah, terus dia sengaja untuk healing ya ke supermarket gitu kan. Ketemulah, staff-staff kita gitu kan. Benar. Seperti itu sih. Berarti tadi malah mungkin kita udah ngelakuin servis terbaik, tapi tiba-tiba ada aja bisa tersinggung ya. Ada. Padahal kita cuma senyum aja bisa jadi orangnya juga Betul. lagi bad mood, jadi Lagi bad mood. salah Bad mood. tangkap. Dari luarnya mungkin udah bad mood juga. Tapi tetap sih ya Bu, karena memang standarnya kita harus senyum, mungkin juga ya mendengarkan aja sih. Kalau memang dia ada keluhan, ya kita biarkan dulu menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Ya tetap apa ya namanya istilahnya, Setting afirmasi ya positif aja gitu ke kita. kita yang lebih cooling down Betul. gitu, dengerin aja ini mau cerita apa sebenarnya. Yakin bahwa beliau itu sebetulnya nggak marah sama kita gitu kan. Itu sih, profesional, tetap membantu jika membutuhkan. Berarti mungkin tadi tipsnya kalau dari Ibu tuh kalau kita customer-nya mungkin udah ngerespon positif gitu, kitanya yang harus positive thinking sendiri Betul. dulu ya. Iya. Jangan punya prasangka buruk dulu gitu ya Iya. ke customer atau ke pihak eksternal supaya kita bisa tetap positive thinking dan memberikan servis yang positif juga gitu. Oke, nah tadi kan udah sedikit memberikan tips. Mungkin ada tips tambahan yang bisa di-copy juga nih sama teman-teman yang nonton. Kira-kira nih Bu, ketika Ibu mengawali aktivitas kerja, itu Ibu ada gak sih ritual-ritual khusus yang bikin mood-nya tuh tetap terjaga gitu? Karena kan tadi Bu Emil bilang, kita afirmasi aja dulu ke diri sendiri, berpikir positif. Tapi gak bisa dipungkiri mungkin kita juga punya masalah masing-masing gitu yang kita bawakan ke kantor pas kita mau kerja. Kira-kira ada gak sih ritual-ritual yang bikin Ibu tetap good mood nih? Lebih ke spiritual dulu kali ya, berdoa ya. Supaya sehari-hariannya kita tuh dilindungin gitu. Kemudian kalau untuk ke mood-nya itu lebih ke ngopi ya Bu. Ngopi ya Bu. Ngopi gitu. Bener sih, biasanya sih kalau ritual khusus sih nggak ada sebetulnya. Jadi mungkin sama juga tadi seperti Bu Emilda, biasanya mengawali hari itu mulai aktivitas itu dengan doa, semoga tuh semuanya dilancarkan dan dimudahkan. Tapi paling sepanjang perjalanan kalau saya ya Bu, saya suka dengerin musik sih. Jauh ya Bu. Iya. Karena kebetulan Ibu perjalanannya dari ke Kelapa Gading berapa lama Bu? Kasih tahu nggak? Kasih tahu dong, spill dong. Ya kurang lebih 2 jam. Oh, itu ada berapa album bisa ya dapat ya Bu? Bisa request lagu Bang. Aduh, bisa carpool karaoke dulu ya Bu. Sampai hafal kayaknya. Playlistnya di itu langsung hafal semua. Langsung apa? Berarti biasanya kalau Bu Novi itu tadi Bu Emil memulai hari dengan spiritual ya, dengan berdoa. Memang disediakan waktu gitu ya Bu, berarti untuk Iya, berdoa pasti dulu. hari-harinya. Setelah itu baru ditambah dengan ngopi. Ngopi cantik, ngeteh cantik. Ngeteh cantik. Ngemil-ngemil cantik ya Bu. Ibu lebih suka ngopi apa ngeteh Bu? Saat ini lebih ke kopi. Oh, oke. Cocok. Mirip sama Gen Z. Memang biasanya ngopi. Iya, ini ketularan soalnya sama Gen Z. Lingkungannya udah banyak Gen Z soalnya. Iya. Hati-hati kopi. Hati-hati. Iya, berarti Ibu tim kopi ya. Tim kopi. Sama aku juga tim kopi. Kalau Bu Novi tim kopi apa tim teh Bu? Sebetulnya saya tim kopi sih. Tim kopi ya. Cuma lagi mengurangi. Oh iya. Mengurangi kopi. Gantinya sama air putih. Sehat ya. Tetap semangat tuh Bu kalau minum air putih. Justru jadi lebih konsentrasi ya. Oh, jadi Lebih fokus. Aduh, boleh nih sebagai Gen Z kayaknya boleh juga nih mulai ngurangin kopi nih, nyoba air putih. Harusnya sih lebih sehat ya. Terus kalau lagu apa Bu biasanya di jalan yang didengerin? Pop terus ya, lagu yang lagi seru-seru aja saat itu.
Yang lagi Ibu sering dengerin apa nih? Siapa tahu bisa ditambahin playlist nih sama teman-teman. Oh, ini Oh gitu. lagu Mood Booster Bu Novi. Siapa tahu gue bisa jadi store manager juga nih kalau gitu. Bukannya Ceylon Seven, Bu. Baru kelar nonton. Oh iya, suka nonton konser juga ya Ibu ya? Ya itu mengisi waktu libur. Oke, berarti mungkin selain ngopi, berdoa paling utama ya. Betul. Paling utama kita berdoa dulu, terus ngopi bisa juga diisi dengan dengerin musik-musik yang emang kita suka ya. Nah, di dalam bekerja kan pastinya Bu Emil dan Bu Novi juga nggak sendirian nih. Ada tim-tim juga di belakang yang turut membantu juga dalam pekerjaan sehari-hari. Ketika menghadapi tekanan di pekerjaan, tentu keberadaan tim ini tuh pasti jadi sangat penting gitu. Di hari-hari biasa aja penting, apalagi ketika menghadapi tekanan gitu kan. Bisa nggak sih Bu diceritain gimana peran tim atau rekan kerja itu tuh turut menjaga semangat kerja Ibu? Kalau tim itu memang kan kadang kita ketemu tantangan ya. Jadi biasanya kalau buat itu tugasnya kita sih emang kasih motivasi. Mereka kan juga kadang perlu keputusan yang mereka nggak bisa ambil sendiri kan. Nah itu biasanya kan nanya ke kita juga gitu. Ada case seperti ini, baiknya seperti apa. Nah itu kita discuss aja sih. Kadang kan juga ada hal-hal di operation itu terjadi hal-hal yang di luar kadang, di luar prediksinya kita. Ternyata ada case A, B, C ini mesti solusinya seperti apa, itu biasa kita discuss sesama tim. Karena kan isunya bukan hanya di satu divisi, kadang bisa ada di fruit atau di meat, jadi mereka juga kita sharing aja. Karena kita buat grup juga di store itu, buat grup internal kita sendiri, buat sharing-sharing apapun. Oke. Jadi karena mungkin di operasional itu kita nggak pernah prediksi ya masalah yang datang apa. Jadi emang komunikasi antar tim itu penting untuk Penting banget. nyelesain masalah tuh bareng-bareng gitu pasti Betul. ya Bu, nggak ngambil keputusan sendiri. Betul. Bahkan Ibu pun juga, apakah Ibu kalau menyelesaikan masalah konsultasi juga bersama tim atau Jadi gimana saya Bu? perlu tahu juga sebenarnya akar masalah ini tuh terjadi tuh apa. Biasanya saya tanya juga, kenapa bisa ada case seperti ini, sebenarnya ada isu apa. Nah itu kan saya nggak bisa langsung ambil keputusan sendiri untuk bilang, oh ini pemecahan masalahnya seperti ini. Jadi saya harus tahu dulu supaya tidak salah mengambil keputusan. Kalau dari Bu Emil, kira-kira peran tim seperti apa? Hampir sama seperti Bu Novi, paling kalau ada masalah di personal ya, biasanya kan ditunjukkan sama, dia punya KPI itu nggak tercapai, kemudian kita coba ya deep talk lah ya, ada masalah apa, kemudian, kita kembalikan lagi motivasinya dia bekerja tuh apa. Pasti kan ada orang di balik dari dia bekerja yang bikin dia semangat. Akhirnya saya coba gali lagi, ayo, bisa bayangkan anaknya, bisa bayangkan orang tuanya. Banyak kan sih memang seperti itu ketika, punya masalah dan ceritanya adalah cerita, "Oh ya saya lagi ada masalah keluarga saya." Jadi faktornya bukan cuma dari luar sebetulnya, kadang tantangan-tantangan itu juga bisa muncul dari internal kita sendiri, tim kita sendiri, dari anak-anak, dia dari Ketika leader. down ketika dia lagi down pasti ada motivasi yang ada motivasi apa ya, jarak, ada gap lah di motivasi itu apa. Nah kita cari kenapa motivasinya dia tuh Ada sesuatu yang miss juga kadang ketika mereka kerja tuh ada yang terlewat ya. ya Entah itu ada salah apa gitu. Misalnya kalau misal kita ketemu di staffnya vegetable bagian timbang barang ya. Di hari itu dia bisa salah timbang 5 kali. Nah itu biasa kita tanya, kenapa hari ini kok bisa sering sekali misalnya salah timbang. Karena itu biar gimana pun kan servis ke customer jadi kurang bagus ya. Orang harus nunggu lama buat timbang ulang produk. Nah biasanya kalau terjadi hal-hal yang seperti itu tuh setelah selesai bekerja si leader ini tanya, kamu kenapa kok hari ini salah timbang terus. Nah, seperti itu sih. Jadi memang kita juga supaya komunikasi lebih enak itu leader, staff, terus kita juga hubungannya sih memang harus baik juga. Jadi biar enak gitu, ngobrolnya juga nggak ada kayak ditanyain jadi serem gitu. Makanya
Kalau saya bilangnya jadi teman diskusi yang menyenangkan. Berarti ini mulai ranahnya ke tadi sebenarnya ibu juga menjaga motivasi teman-teman waktu bekerja ya biar tetap semangat. Kayak tadi mungkin dari jawaban Bu Emilda, ternyata ketika seseorang misalnya tim ibu ada yang kurang semangat tuh bisa digali sebenarnya ya. Iya. Permasalahannya apa? Kadang juga lebih banyak pribadi. Tadi yang aku menarik itu adalah dilakukan deep talk ya. Iya. Enggak, ternyata komunikasinya bisa jauh lagi ya, nggak cuma hanya dalam pekerjaan aja, Iya. tapi bisa dilakukan di Betul. talk juga gitu ya, Bu. Itu sering Ibu lakukan dengan tim Ibu? Hanya beberapa sih, hanya Hmm. beberapa memang yang ada sedikit masalah lah Heeh, ya heeh. di hari itu. Hmm. Baru kita panggil. Hmm. Panggilnya mungkin bisa sambil waktu pas kita istirahat atau memang pas suasananya lagi pas ketemu di area seperti itu. Jadi lebih nyaman juga ya untuk Lebih nyaman. menyampaikan langsung, berkomunikasi langsung nih dengan ibu-ibu semua, jadi nggak ada gap atau barrier gitu, masalah pribadi pun juga bisa diceritakan gitu. Dan kita tuh kerja sama tim kan. Ketika ada satu tim yang memang dia sedang goyang ya motivasinya, yang lain jadi ikut. Emang keberadaan satu orang pun juga mempengaruhi yang lainnya Sangat, juga, sangat sangat. mempengaruhi ya. Dan sangat penting untuk saling menjaga gitu ya, Ya. tetap berkomunikasi antara ibu dan tim kepada ibu. Nah, ini udah kita masuk di pertanyaan terakhir untuk segmen kedua nih yang menggali sisi personal dari Bu Emilda dan juga Bu Novi. Nah, seperti yang kita ketahui, Ibu kan berdua ini sudah cukup berpengalaman bekerja di ruang lingkup operasional di SBL. Sudah berapa tahun, Bu, kalau boleh tahu? Berapa tahun, Bu Novi? Ya kurang lebih 17 tahun. Wah, Hampir sama. Berarti duluan saya ya, Bu ya? Iya, duluan Bu Bu Emilda. Emilda Saya berarti 20 mungkin. 20 ya. 20 tahun. Waduh, ini saya boleh salam dulu nggak, teman-teman? Ini kita seluruh tim di belakang kamera juga mau sungkem dulu nih. Ini legendnya SBL nih. Nah, Tapi belum kelihatan legend banget. belum. Mirip-mirip lah sama kita-kita nih yang di sini yang Gen Z. Bawain anak-anak Gen Z jadi ikutan ya. Iya, tadi saya kira seumuran saya. Oh, itu. Makanya. Pastinya tuh luar biasa. Karena ibu-ibu ya, jadi kita bisa pakai empati itu buat pendekatan ke anak-anak. Itu tuh poin yang penting. Emang anak Gen Z sekarang tuh harus agak sesuai dengan personality mereka ya, Bu ya, Betul, cara betul, mendekatinya betul. ya. Aduh, jadi ini parenting nih kita bahasnya. Benernya jadi parenting ya, kayaknya begitu ya sekarang. Iya, kurang lebih seperti itu. Perwakilan dari saya yang Gen Z juga. Oke, tadi Bu Emilda 20 tahun, Ibu Novi 17 tahun. Sudah sangat hatam lah ya di operasional SBL nih. Cuma pengen tanya simple aja. Motivasi apa sih, Bu, yang bikin Ibu terus bertahan bisa sampai di titik ini? Sampai sekarang masih di SBL. Motivasinya karena perusahaan itu udah kasih kepercayaan ya ke saya, jadi bagaimana saya bisa menjaga kepercayaan itu. Itu yang paling pertama. Yang kedua tentu saja motivasinya adalah keluarga dan orang-orang terdekat itu sih. Dan memang karena suasana kerjanya yang menyenangkan, jadi rasa tanggung jawab ini ya nggak ada beban, dan itu dari rumah ya udah happy aja kerja, ketemu anak-anak di toko. Dan dengan tadi jurus-jurusnya kalau misalnya kita harus tetap menjaga senyuman ketika situasi lagi berat itu udah hatam gitu ya, Iya. Bu ya, komunikasi dengan tim, Betul. terus jaga mood juga dari rumah dan mengutamakan tadi pelayanan servis standar kepada Karena customer. emang penting banget jaga mood itu biar tetap stabil ya. Karena anak-anak juga kan akan senang kalau ngeliat tuh atasannya happy nih, suasana happy. kerjanya juga menyenangkan. Kalau dari Bu Emil gimana, Bu? Apa sih, Bu, yang jadi motivasi Ibu untuk bisa tetap bareng-bareng di SBL nih sampai di titik sekarang, Ibu? Perusahaan ini sangat mendukung karir ya. Kenapa saya ada di posisi sekarang ini? Gitu. Jadi sangat dukung karir. Jadi teman-teman di operasional juga nggak usah khawatir. Memberikan Kesempatan kita Betul. berkembang, Ya, betul. kita berkarir di sini. Otomatis kalau udah kita berkarir,
ada apa-apa juga naik ya Bu ya. Betul. Gitu Iya, dong, ujung-ujungnya. ujung-ujungnya Betul. iya UUD ya Bu ya, Betul. ujung-ujungnya duit. Nggak apa-apa, itu sama-sama motivasi kita semua. Tapi ya tenang juga ya Bu, di sini tuh benar-benar diberikan kepercayaan, Betul, diberikan betul. kesempatan juga untuk berkarya ya Bu, sesuai dengan diri Ibu masing-masing di operasional. Oke Bu, nah sekarang kita bakal masuk ke segmen selanjutnya nih, mengenai karena kita temanya masih bulan Kartini, sedikit mau menyinggung pertanyaan-pertanyaan mengenai gimana sih refleksi perjalanan karir Bu Novi dan Bu Emil sebagai perempuan di industri retail. Nah, di era emansipasi wanita sekarang ini kan sudah cukup banyak ya perempuan-perempuan yang bekerja di bidang umumnya tuh digeluti oleh para pria. Mungkin seperti posisi Ibu sekarang menjadi store manager di retail. Kalau Gen Z sekarang sih sebutnya tuh woman in male fields, Bu. Kira-kira nih, menurut Ibu, apa sih tantangan yang Bu Novi dan juga Bu Emil bisa alami di era ini? Karena seperti yang kita tahu sekarang, Ibu menjabat menjadi store manager yang tadi umumnya tuh memang diduduki oleh para pria. Tantangannya itu ya bagaimana kita membuktikan bahwa kita bisa bekerja di posisi seperti sekarang yang biasanya diduduki oleh laki-laki. Ternyata kita pun bisa membuktikan bahwa perempuan pun bisa ada di posisi ini. Masih tantangannya juga nggak mudah ya gitu, ketemu dengan lagi sekarang ya anak-anak sekarang yang bisa dibilang kita harus lebih banyak mengerti ya. Tapi positifnya dari sisi perempuan kadang karena sisi keibuan jadi ngobrolnya bisa lebih dalam, jadi bisa lebih tahu sebenarnya nih maunya apa sih gitu. Kadang juga ketemu yang mungkin meremehkan, emang bisa ya dia ngerjain ini gitu, ini kan berat ya sekarang, emang bisa gitu. Selalu ya pasti ketemu suara-suara yang kurang menyenangkan, mungkin menganggap bahwa kita nggak bisa ngelewatin ini. Tapi ternyata sejauh ini bisa ya Bu, Bisa. Sudah dibuktikan dengan sudah dibuktikan Buktikan. ya. masih bisa bertahan. Karena memang perempuan identiknya itu di beberapa orang ya menganggap perempuan itu tidak tegas ya Bu ya. Satu, perempuan itu tidak tegas, yang kedua lebih ke emosional. Ketika ngambil keputusan, kadang suka ngelibatin emosional kita gitu. Jadi Sensitif gitu ya. Justru malah itu menurut kita kekuatan ya Bu buat kita. Karena kita lead orang kan. Di toko itu bukan lead produk. Bukan lead mesin lah Iya. ya. Lebih Kita ke ngelitnya people. lead people. Jadi memang harus hati-hati. Nah, itulah kekuatan dari perempuan. Berarti memang justru sebenarnya sebagai perempuan ini hal-hal yang unggul dari kita malah dimanfaatkan oleh ibu ya untuk Betul. supaya bisa melihat orang dengan lebih empati gitu ya, dengan empati ya, rasa-rasa emosional itu, rasa keibuan tadi itu malah ditujukan sebagai kekuatan untuk melihat teman-teman di store gitu ya Bu. Ada nggak sih Bu pengalaman kayak tadi kan Bu Novi bilang ada kadang suara-suara yang ya meremehkan gitu. Ada pengalaman langsung nggak sih Bu yang pernah dirasain? Ada aja sih ya kadang. Nah itu di lingkungan rumah. Kalau di pekerjaan sih tidak ada diskriminasi ya. Kita semua saling menghargai juga gitu. Bahkan hal-hal yang beberapa orang menganggap itu kelemahan, tapi kita jadikan itu sebagai motivasi. Ya, kalau di luar sih ada ya kadang ngelihat ini apa sih ya. Kadang kan orang selalu melihat dari covernya ya. Dia nggak tahu sebenarnya siapa sih sebenarnya gitu. Weh, kasih tahu dong Bu. Kasih tahu nggak? Kasih tahu dong, kasih paham. Oh, Kasih paham. Iya, kasih paham. kasih paham gitu. Kalau ternyata pas ketemu gitu ya, oh ternyata kerjanya di sini. Gitu. Oh berapa orang? Kok dia dipanggil ibu ya? Oh, gimana Bu? Gitu. Padahal misalnya di rumah nih Bu Emilda cuma pakai apa Bu? Daster. Agak ngeblank menjawab pertanyaan Novi. Pakai apa? Pakai daster. Biasanya Tiba-tiba ada di luar rumah kan? Karena kita udah berpindah-pindah cabang ya Bu. Ya.
lagi main ke mall yang mana, ketemu lah sama anak buah kita di toko yang mana. Nah, kebetulan kita lagi jalan misalnya sama keluarga ya, jalan sama keluarga. Loh, kok dia dipanggilnya ibu ya gitu? Emang dia kerjanya apa sih? Zaman yang serba canggih dan modern ini masih ada juga yang melihat sesuatu itu ya dari tampilan luar. Tampilan luarnya ada. Oke, berarti tanpa ibu perlu nunjukin siapa, jalan aja ya ke Ya, farmers toko ya. mana, siapa yang nggak kenal sama Bu Novi? Udah pasti langsung pada sungkem ya. Kalau dari Ibu Emilda nih, ada nggak sih Bu pengalaman yang pernah diperlakukan didiskriminasi lah hanya karena ibu tuh perempuan gitu? Diskriminasi banget sih enggak, Mm. tapi kadang pernah sesekali lah, dan itu sampai sekarang itu yang jadi motivasi saya bisa sampai saat ini ada. Istilahnya emang bisa ya? Ada kata-kata yang sampai sekarang itu itu jadi motivasi saya. Emang bisa ya seorang Emilda? Dan saya selalu bilang di diri saya bisa. Jadi kata-kata itu muncul karena seorang Ibu Emilda itu adalah perempuan gitu ya. Ya. Dan diragukan kayak emang bisa ya menyelesaikan ini. Kalau tipsnya tadi dari Bu Novi, jalan-jalan aja berarti ya Bu ya, ke toko ya, ajak orang yang itu, ajak jalan ke toko, dan tadi Ajak jalan. Oh, jalan. Pura-pura aja gitu. Sombong banget ya. Nah, justru kan itu tanpa kita ngomong sendiri udah langsung ini ya. Karena kita tidak perlu menjelaskan siapa kita. Betul. Biar waktu yang berbicara. Ngeri banget. Oke. Berarti kalau tadi Ibu justru kata-kata yang negatif seperti itu bisa diputar balik jadi motivasi untuk Ibu bertahan sampai sekarang dan membuktikan bahwa bisa, kenapa nggak bisa. Nah, masih dalam topik dan tema Kartini, siapa sih kalau boleh tahu nih sosok dalam hidup Ibu Novi dan Ibu Emilda itu yang punya, menurut Ibu tuh jadi panutan Ibu dan punya semangat seperti Kartini? Dan kalau boleh tahu tuh kenapa sosok ini menjadi panutan Ibu? Kalau saya yang sangat menginspirasi adalah ibu saya. Beliau di masa senjanya masih bisa sangat produktif dan bermanfaat buat orang lain. Dan itu jadi motivasi saya juga ketika di masa tua saya nanti seperti apa. Saya ingin lebih produktif, bermanfaat untuk orang lain. Berarti sosok Kartini yang menginspirasi adalah ibunya dari Bu Emilda sendiri ya, karena masih produktif dan masih bermanfaat gitu ya untuk orang lain di hari Di tuanya. usia senjanya. Waduh, keren sekali. Terus langsung Ibu Novi silakan. Kalau Ibu ini kita suasananya agak sendu nih jadinya nih. Karena sosok Kartini kita berdua ya sama-sama ibu kita gitu, orang tua kita sendiri. Kalau ibu saya lebih ke yang ya dia banyak sekali kena ujian sakit ya, tapi semangatnya tuh luar biasa banget. Saya kayak ngerasa nggak pernah ketemu orang se-strong itu gitu, bisa ngelewatin semuanya fase hidupnya gitu. Nah, terakhir ya itu masih kelihatan strong aja dengan kondisi yang udah makin lemah aja dia masih bisa. Berarti kedua sosok perempuan yang mungkin sangat amat banyak berpengaruh untuk membentuk Bu Novi dan Bu Emilda sampai seperti sekarang ya, adalah sosok ibu masing-masing. Oke, ini saya jadi Langsung iya, kalau bahas-bahas ibu langsung sendu nih. Kita nanti bahas selanjutnya Mother's Day nanti ya. Kalau sekarang Kartini dulu, kita harus semangat dulu. Oke, nah untuk segmen 3 ini sudah selesai nih yang kita berefleksi mengenai semangat Kartini. Sekarang kita masuk ke segmen keempat, yaitu akan ada games rapid fire question. Aku akan tanya cepat. Bu Novi dan Bu Emilda, tolong langsung jawab pertanyaannya, dan aku nanti akan tanyakan juga nih kenapa pilih jawaban Jadi tersebut. jawabnya bareng. Boleh sendiri. bareng. Atau mau kuis, mau siapa cepat ya. Tapi nggak ada hadiah. Siapa cepat gitu. Nggak ada hadiahnya. Gantian. Ya, gantian boleh. Ini adalah rapid fire games. Pertanyaan pertama, kalau bisa pilih, kerja shift pagi atau shift sore?
Pagi. Pagi. Kenapa nih? Sama nih jawabannya. Semangat ya Bu, Pagi, pagi-pagi semangat. Masih semangat ya. Sebetulnya siang juga enak sih, lebih banyak ketemu customer kalau di farmers ya. Tapi Karena kalau traffic tingginya tuh pas di siang. Oh. Pagi itu biasanya semangat 45 lah. oh, Terus ketemu masih fresh. sore-sore udah Itu ngantuk udah ya. jadi motivasi sendiri. daripada selamat malam ya Bu. Oke, berarti pilih pagi ya, Pagi. dua tim pagi. Kerja sendiri atau teamwork? Teamwork. 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 Kenapa tuh kalau boleh tahu? Pekerjaan jadi lebih ringan. Punya banyak ide-ide kreatif dari masing-masing orang ya. Berarti dua-duanya adalah tipe yang lebih suka teamwork ya Bu ya, daripada kerja sendiri. Oke, lebih suka customer cerewet atau yang diem-diem aja? Cerewet. Waduh, wah ini malah ini ya, kebalikan dari pada umumnya kan sukanya yang diem-diem aja nih. Ini keduanya suka yang cerewet nih Bu. Kenapa nih Bu? Kita kan harus butuh inputan ya Bu ya. Hmm. Ketika diem-diem aja kemudian Menghilang. menghilang itu lebih Itu kan ngeri. Jadi kita masih senang customer yang cerewet, yang mau cerita apa aja, mau perlu apa aja ngomong gitu, ada kurang apapun cerita itu kita lebih senang. Oh, berarti karena justru menjadi inputan ya, Iya. Betul. dan menandakan bahwa masih peduli dengan Betul. kita gitu ya, karena cerewet ya. Oke, berarti dua-duanya tim customer cerewet. Next, pelanggan bawel atau atasan galak? pelanggan Pelanggan bawel. bawel. Beneran. Beneran. Disenyumin dah. Senyumin. Selesai. Modalnya hanya senyum ya Bu. Selamat pagi Bu Novi. Ada jeda menjawab ya, ada jeda menjawab. Ada juga. Iya. Kalau boleh tahu kenapa lebih memilih pelanggan bawel daripada atasan galak, Bu? Kalau pelanggan itu benar-benar apa ya? Maksudnya tuh mereka kan sampaikan apa yang dia lihat. Karena kan kita kerja kan untuk customer ya. Bagaimana supaya customer merasa happy, merasa puas terhadap pelayanan yang kita Iya. berikan. Jadi ya lebih baik yang bawel ya, kalau dia diem kan kita juga bingung ya. Iya, benar-benar. Lebih suka kerjaan banyak tapi tim solid atau kerjaan santai tapi tim gak kompak? Kerjaan banyak, Tim solid. timnya solid. Oke, kalau boleh tahu kenapa tuh, Bu? Kerjaan banyak, timnya solid, bisa jadi kerjaan jadi lebih sedikit. Wah, Karena dikerjain sama Iya. banyak orang dan timnya solid. justru kalau kerjaan santai tapi tim gak solid malah jadi kayak banyak. Ya, Udah pelan kerjaannya. Sendiri-sendiri. bener juga itu teman-teman ya. Bagus jawabannya. Pertanyaan terakhir dari Rapid Fire Games. Gaji besar tapi capek atau kerja santai tapi gaji pas-pasan? Gaji besar, tapi capek. Oh, kayaknya Bu Emil tuh beda di jawabannya. Sama. Oh, salah. Tapi seimbang lah ya. Seimbang. maksudnya. Ya, Worth ada it sesuatu sama pasti. ada sesuatu. Sesuatu yang berat akan menghasilkan sesuatu yang besar. Wah. Gas. Ya benar. Benar ya benar. Benar. Iya. Jadi meskipun capek tapi pasti harapannya juga yang didapatkan seimbang gitu ya. Oke, itu aja kalau pertanyaan dari Rapid Fire Games sudah terjawab semua tadi pertanyaannya. Nah, kita udah masuk ke segmen terakhir nih, Bu. Di segmen 5 yaitu refleksi dan pesan untuk teman-teman semua yang kemungkinan nonton podcast ini nih, Bu. Kira-kira pesan apa sih yang mau Ibu sampaikan kepada semua insan SBL, khususnya teman-teman di store untuk tetap termotivasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik, khususnya ketika pada masa seasonal. Harus tetap semangat, harus tetap berusaha, harus termotivasi, dan pastinya harus tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk customer. Buat teman-teman insan SBL khususnya di operasional, tetap semangat, tetap terus berikan kontribusi terbaiknya, ya. Kemudian jangan lupa bahagia. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bu Novi dan juga Bu Emilda untuk sharingnya kita pada hari ini. Dan terima kasih banyak juga insan SBL sekalian yang udah nonton. Gak kerasa banget obrolan kita udah sampai di akhir acara. Terima kasih sekali lagi sudah berbagi cerita, terutama mengenai musim seasonal kemarin, gimana kesibukannya, gimana kehektikannya, dan tips-tips apa yang kira-kira bisa dibagikan
ke teman-teman terutama operasional semua untuk menghadapi masa seasonal. Semoga diskusi tadi bisa memberikan inspirasi untuk kita semua bahwa di balik setiap senyuman itu ternyata ada kekuatan dan motivasi besar untuk kita bisa tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Karena seperti yang kita tahu, pelayanan yang luar biasa nggak hanya soal memenuhi kebutuhan pelanggan, tapi juga bagaimana kita bisa menciptakan pengalaman berbelanja yang menyenangkan untuk setiap customer. Akhir kata nih Bu, untuk teman-teman semua yang nonton, tetap semangat, terus kasih pelayanan yang terbaik. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita live@sbl, karena semua dokumentasi kita hari ini atau acara-acara lainnya itu akan terus update di Instagram live@sbl. Subscribe juga ke YouTube channel SBL Talks. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan notifikasi kalau ada video-video baru yang tayang. Dan follow juga SBL Talks di Spotify. Ini buat teman-teman atau bapak ibu semua yang mirip sama Bu Novi nih, perjalanan kantor 2 jam bisa banget dengerin kita ngobrol-ngobrol seru ya kayak hari ini sambil perjalanan dengerin lewat Spotify. Dan buat yang belum tahu juga, selain SBL Talk ini setiap bulannya kita juga ada live di Teams dengan nama live-nya tuh SBL Live. Jadi jangan lupa ikutin SBL Live di bulan depan ya, di bulan Mei akan ada tayang episode selanjutnya. Nah, segitu aja. Terima kasih banyak sekali lagi. Kita bisa dada-dada dulu ke kamera. Sampai jumpa. Ya. Dan sampai jumpa kembali di episode selanjutnya dari Retur, ngobrol serius tapi santai bareng Retur, rehat tapi teratur. Bye-bye, see you!